Salah satu caranya untuk menghadapi teror DC itu ada triknya, agar si DC berhenti menagih atau minimal bisa meredam teror DC yang bawel atau yang mengancam-mengancam kita. Nih, saya kasih triknya, yaitu dengan cara meneror balik. Ya, dengan cara menteror balik. Kok bisa? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Langsung saja ya, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan membahas video begini cara membalas chat teror DC pinjol yang dijamin tidak akan ditagih lagi. Nah, di zaman yang serba online ini, mungkin banyak sekali kemudahan dalam melakukan segala hal ya, dengan menggunakan HP kita. Seperti contohnya belanja online, pesan makanan secara online, pesan ojek secara online, dan juga berhutang. Nah, berhutang secara online yang biasanya disebut dengan pinjaman online atau singkatannya dengan pinjol. Pinjol ini memberikan kemudahan bagi penghutang, yaitu hanya menggunakan HP dan syarat yang mudah, uang bisa langsung cair dalam hitungan menit. Kemudahan ini tapi juga tidak dibarengi dengan kemudahan penghutang untuk membayar atau melunasi pinjolnya. Mungkin dengan alasan bunga pinjol yang gede, atau masalah finansial yang salah terprediksi. Banyak kasus gagal bayar atau yang disingkat dengan galbay yang menjadikan penagih hutang atau si DC ini terus-menerus meneror. Maksudnya si DC ini terus meneror kita, menchat kita tiap hari, bahkan ratusan kali ke orang-orang yang gagal bayar agar segera melunasi hutangnya ditambah dengan membayar bunganya. Pokoknya gimana caranya si para DC yang chat ini meneror kita harus bayar lah hutangnya. Salah satu caranya untuk menghadapi teror DC itu ada triknya, agar si DC berhenti menagih atau minimal bisa meredam teror DC yang bawel atau yang mengancam-mengancam kita. Nih, saya kasih triknya, yaitu dengan cara meneror balik. Ya, dengan cara menteror balik. Kok bisa? Begini penjelasannya. Jadi saya akan kasih trik untuk teman-teman bagaimana membalas chat para DC yang meresahkan agar DC berhenti meneror kita. Penagih hutang atau para DC biasanya akan mengirim pesan chat WA sebagai berikut. Nih, kalian baca baik-baik ya. Jika tidak ada pelunasan juga, hari ini terpaksa kami hubungi RT RW tempat Anda tinggal dan akan menyerahkan data-data Anda kepada otoritas jasa keuangan agar di blacklist Slik OJK. Anda tidak akan bisa melakukan pinjaman di bank maupun koperasi, dan saya tidak akan segan-segan membuat malu keluarga Anda serta menyalahgunakan data-data Anda. Oke, kalian sering ya dapat atau chat teror DC yang begitu? Atau mungkin pernah dapat teror yang seperti ini? Kalau kalian dapat chat begitu, kalian boleh balas chat DC itu seperti ini. Nih, simak baik-baik. Dalam ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.7/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, kode etik perusahaan pinjaman online dalam melakukan penagihan adalah dilarang merendahkan harga diri penerima pinjaman terkait hal teror yang dilakukan para penagih hutang tersebut. Hal ini mencakup penagihan secara intimidatif hingga pelanggaran privasi. Nah, kalian juga bisa tambah dengan balas chat seperti ini juga. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan bahwa persekusi dan penyalahgunaan data pribadi pelanggan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara membalas chat DC yang sering mengintimidasi kita. Kita teror balik dia, kita balas dengan hal kayak gitu aja, biar mereka nggak banyak bacot dan berhenti meneror kita. Ya, walaupun DC mah tetap aja nggak peduli, setidaknya ini mungkin bisa meredam. Tapi dalam kasus di lapangan lainnya ya, si penagih hutang atau si DC ini bukan hanya meneror kita atau kreditur, tapi juga kerabat kita, teman kita yang nomornya dijadikan kontak darurat. Bahkan parahnya keluar dari kontak darurat. Apabila hal itu terjadi, teman-teman dapat teror dari DC, kalian bisa laporin ke polisian dengan membawa bukti teror, ancaman, intimidasi, maupun pelecehan, atau kalian bisa membuat pengaduan ke OJK-nya langsung di situs OJK-nya, yang link situsnya udah saya taruh di deskripsi, kalian boleh cek. Itu saja video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.